itu pemaparan dari peserta kita yang terakhir tampil pada hari ini, yaitu adalah Al-Ustaz Zalmon Ajir Aziz MA. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pembawa acara keagamaan pada kegiatan komunitas motor matic di Tarsan atau Matic. Nah, apa sih latar belakang kami mengambil pembahasan ini? Jalan di jalan, sehingga menimbulkan sebuah keresahan buat masyarakat. Nah, dari realita tersebut, berbagai macam penilaian masyarakat yang memang kurang menerima kehadiran kami adalah sebagai keluarga sakinah. Namun karena dorongan dari Kementerian Agama, Kepala Kantor Kementerian Agama, dan juga dari KUA kami, mendorong untuk bisa memberikan pemahaman baru terhadap sebuah kegiatan-kegiatan baru bagi penyuluh. Ada sebagian masyarakat yang mau menerima motor, tapi lebih banyak yang tidak mau. Disebabkan salah satu, mereka menganggap komunitas itu sama dengan geng motor. Beda hal yang diungkapkan oleh masyarakat. Komunitas sekarang, dari munculnya komunitas itu adalah sebuah perkumpulan remaja yang memiliki hobi terkait otomotif dan serta menggunakan sebagai transportasi sehari-hari mereka. Kondisi di lapangan dari penerapan yang kami temui, banyak di antara mereka hanya sekedar kumpul-kumpul dan meninggalkan ibadah. Kami pun mengikuti sifat mereka sesuai dengan guru kami atau kiai kami yang mengajarkan di Pondok Pesantren Prabe. Ikuti gaya mereka dan kami masuk ke dalam ranah mereka. Dan setelah kami sampai ke ranah mereka, kami melihat pertama ibadah, sholat tinggal. Kedua, hanya pergi touring tanpa ada safety. Ketiga, mereka tidak banyak yang memahami bacaan Quran. Selama 2020 kami baru diangkat, kami langsung membuat sebuah terobosan baru di KUA dengan pembinaan terhadap komunitas motor dalam penerapan nilai keagamaan ini. Alhamdulillah, generasi muda, mereka ada yang pendidikan SMA, ada yang tamat SMA, dan ada yang tidak sekolah sama sekali. Ada juga yang sudah berkeluarga. Dan kami pun masih terus berupaya membentuk sisi penilaian keagamaan setiap hari. Karena mereka ini masih generasi muda, otomatis sulit untuk dikumpulkan. Tetapi kami tetap memotivasi diri, bantuan sosial buat anak yatim dan pondok pesantren. Dan itu sudah kami jalankan selama bulan Februari sampai saat ini. Itu sudah ada juga kami menayangkan dalam sebuah media TV Jakarta Rusa. Semuanya sudah kami tayangkan segala kegiatan mereka. Dan alhamdulillah hati. Nah, kami menyentuh hati mereka. Bagaimana terhadap orang tua mereka yang komunitas ini sering kami dengar dan kami lihat dan kami jalani langsung bersama mereka bersentuhan. Itu ke orang tua mereka itu tak bagus. Kata-kata mereka itu terlontar sangat kasar. Setelah kami mulai masuk ke dalamnya, sedikit banyak, belum harus mereka harus kita lalui terus. Dan yang kedua, metode kisah, kami akan memberikan metode kisah berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan sarah nabawiyah. Nah, setelah itu kami juga memberikan metode nasihat. Metode nasihat seperti dalam surah Luqman ayat yang ke-12 sampai ke-19. Sesuai dengan firman Allah surat Yasin, dan kewajiban kami tidak hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Terima tak terima bagi mereka, kami tetap akan menyampaikan. Walaupun sebagian ada yang mau mendengar, ada sebagian yang datang, ada sebagian yang pulang. Tetapi ini menjadikan faktor bagi kita sebagai penjuru agama Islam untuk lebih gesit untuk memotivasi diri jangan sampai down. Selanjutnya adalah metode diskusi. Kadang kami melakukan metode diskusi berupa tanya jawab, pendidikan dan yang lainnya. Nah, dari hal demikian ada 5 aspek utama
dalam pendidikan Islam yang kami berikan, yaitu keimanan yang merupakan keyakinan mereka kepada Allah, bahwasanya Allah memperhatikan mereka. Kedua, tentang keislaman itu sendiri. Pembahasan makalah kami ini memang berada kepada konsep penerapan nilai-nilai keagamaan, dan kami melalui kepercayaannya, bagaimana memberikan mereka kepercayaan yang penuh kepada kita selaku penyuluh, sehingga mereka bisa melakukan pemahaman tentang rukun Islam, rukun iman, serta gamblang mereka mengerjakannya. Kalau orang sudah percaya dan sudah tersentuh hatinya dengan kita, apapun yang kita katakan mereka akan mengikuti, karena kami mengambil sesuai dengan motonya Kemenak, menyentuh hati. Ya. Kedua, cara praktik. Kesimpulan kami mempraktikkan diri kami dalam sehari-hari, dalam keluarga, dalam gaya mereka. Kami ikuti seperti mereka pakai motor, kami lakukan motor kami, modif motor kami seperti mereka, sehingga tingkah laku kami yang kami buat menjadikan mereka lebih sederhana dari pengetahuan, tetapi pengetahuan di luar agama. Contoh tentang mereka punya kebun, kami suruh mereka melakukan kebun untuk bertanam, bercocok tanam, dan juga kami menyarankan mereka untuk pengetahuan tentang perekonomian, baik UMKM, usaha mikro kecil menengah yang ada di rumah mereka, yang ibu bapaknya berjualan, itu kami arahkan juga. Termasuk hari ini kami lagi fokus memberikan pengetahuan tentang sistem wisata religius pada mereka, sehingga mereka tahu cara bakti sosial membersihkan pantai-pantai. Baik, Dewan Hakim, inilah penyuluhan kami dari kami berangkat sampai nanti kami datang ke sana. Dari kami mulai berangkat hingga dari posisi, dan ini sudah sering kami melakukan dialog dengan adik-adik juga, ceramah kadang-kadang, dan juga bakti sosial di pantai dan di wisata, termasuk juga di pondok pesantren. Ini sebuah video kami yang berbentuk video sinematik. Nah, ini mereka azan beliau yang mulai kami latih, tetapi masih banyak kekurangan, dan ini kami tetap akan membersihkan bacaannya. Inilah tugas kami. Dari bacaan azannya sudah kedengaran, tapi mereka sudah berani untuk tampil. Kadang-kadang kan banyak komunitas motor yang tidak mau tampil. Alhamdulillah, setelah kami hadir ada yang mulai banyak tampil, walaupun kami tidak pernah menyalahkan dulu. Kalau generasi muda, kalau kita salahkan otomatis akan timbul dom bagi mereka. Ketua, seterus waka, perwaka, terus sekretaris, terus bendahara. Karena komunitas ini tidak punya ADRT. Kalau klub motor punya ADRT. Ini mereka dilatih cara berwudu, tapi masih ada juga yang mengatakan kepada kami, Ustaz, masih ada tinggal sholat, Ustaz. Cara wudu masih lupa lagi, Ustaz. Nah, gitu. Ini salah satu dari MSD, motor metrisasi Tarusan, yang dari awal mereka yang kami bina sudah bisa jadi imam, cuman bacaan masih belum. Minat kami ini kadang-kadang berada di masjid, kadang-kadang berada di pantai, kadang-kadang kami berada di kafe. Jadi tidak monoton pada satu tempat, karena namanya sebuah komunitas. Bapak Darmon, luar biasa. Itulah indahnya kalau penyuluh agama kita berada dalam posisi milenial, konsep yang juga diberikan pembinaan milenial juga mengikuti arah perkembangan dan kemajuan zaman. Dalam presentasi terlihat bagi kami bagaimana model pembinaan, apa yang dilakukan, siklus pembinaannya seperti apa, matriknya seperti apa, silabusnya juga Ada. Nah, Nanti kita ambil di TV. ya, oke, apa masukkan nanti, misalnya touring dari
Kumande ke atas. Silakan buat halakahnya. Ada. Sudah. Visualkan. Agendanya itu rutinitas dibuatkan. Jumlah berapa orang komunitas yang hadir pun juga seperti itu. Timur dengan PNS ya. Sama-sama unik ya. Yang pertama tadi gadgetnya, dan juga masalah baru. Kedua tadi iya tadi ya. Kalau misalnya ada iya ya. Ya gitu Pak, bagus tuh. Ya. Yang ketiga ini geng motor. Apa tadi? Komunitas motor. Ketiga penyuluh kita. Saya selaku Kasih Dimas sangat berbangga hati hari ini Pak. Ketiga penyuluh non PNS tampil luar biasa. Semakin siang semakin menarik. Kalau tadi tampil pertama dengan aplikasi gadget, yang kedua dengan Jeep, yang ketiga dengan KMM komunitas motor metik. Jadi kalau kita sambungkan antara